Saparaga, yuk kita kompak kasih selamat buat dua tim ini. Ya. Denmark akan ketemu sama Inggris di semifinal. Tepuk tangan yang kenceng dong buat pemain pilihan Saparaga, si Casper Dolberg. Sementara buat Patrick, sayang kamu nggak akan kita bahas lagi. Selamat tinggal, Patrick. Tapi, kamu tetap menambah koleksi golmu, Patrick. 5 golnya Patrick di Euro udah nyamain dia sama Ronaldo di papan top skor Euro 2020 ini. Dan juga, dia nyamain rekor 5 golnya ini sama kayak zaman top skornya Euro 2004 asal Ceko, yaitu si Milan Baros. Iya, kamu sih kemarin kalah star, Patrick. Malah baru panasnya di babak kedua. Tuh lihat Denmark, dari awal langsung gaspol. Sampai bisa nyetak gol duluan di menit ke-5 sama yang jadi man of the match-nya di laga ini, si Thomas Delaney. Coba lagi di turnamen besar lainnya ya, Patrick. Tetap semangat. Lawannya Denmark di semifinal juga lagi on fire abis. Tuh semalam Ukraina diobok-obok sampai mabok. Asli diobok-obok. Nggak tanggung-tanggung, langsung nyetak 4 gol semalam. Gitu dong mainnya, kan enak buat dilihatnya. Jadi nggak overrated kalian ini. Semalam Inggris samanya juga kayak Denmark. Dari mulai wasit niup peluit, langsung gaspol pokoknya. Dan bener aja, kemarin kan Saparaga minta Harry Kane buat main bagus ya. Dan itu jadi kenyataan sekarang. Dia nonton Saparaga juga kali ya. Kita punya teknologi. Soalnya dia langsung nyetak gol di menit ke-4 sama di menit ke-50. 2 gol diborong sama Harry. Tapi semalam selain Harry Kane, ada lagi Harry yang lain yang nyetak gol. Harry Maguire nyetak 1 gol di awal babak kedua. Terus gol terakhir Inggris dicetak sama satu pemain seniornya Inggris, si Jeho alias Jordan Henderson yang nyetak gol. Akhirnya udah lengkap semua siapa-siapa aja yang bakalan main di semifinal. Tapi Sobat Saparaga, dari kemarin-kemarin kita bahasnya soal pemain terus deh ya. Sekali-kali buat pelatih dong. 4 pelatih yang bakalan ketemu di semifinal nanti, di antaranya udah punya memori tersendiri sama Euro. Kita mulai dari Roberto Mancini. Mancio pasti nggak bakalan lupa tentang memori Euro 1988. Aduh, jadul. Maaf. Ini Chiellini sama Bonucci aja masih ikut antrian vaksin balita nih. Tahun segitu tuh, Mancini jadi pencetak gol pertama buat Italia pas penyisihan. Italia juga bisa nyampe ke semifinal loh. Sayangnya Mancini dan temen-temennya kalah dari Uni Soviet. Pastinya dia nggak mau inget-inget kejadian tahun 88 itu kan. Dulu jadi pemain berhenti di semifinal. Kalau jadi pelatih bisa kali perbaikan. Pengalaman di Euro sebagai pemain juga pernah dirasain Luis Enrique. Nah, mirip Mancini. Kalau Enrique juga pernah ngerasain babak quarter final tahun 1996 yang juga harus dilewatin sama adu penalti. Sama kan kayak pengalaman dia kemarin?
Di Euro 1996, Enrique harus ngerasain tersingkir karena adu penalti juga. Kalah dari Inggris. Pas zaman itu, Enrique cuma duduk manis di bangku cadangan. Tapi sekarang kenangan gagal sebagai pemain dan cuma di 8 besar udah kebayar ya. Tapi apa bisa lebih baik lagi dari pengalamannya sebagai pelatih? Dari cerita Enrique tadi, yang nyingkirin timnas Spanyol pas Euro 96 kan Inggris tuh. Dan pelatih yang doyan pakai rompi ini masuk dalam skuadnya 3 singa zaman itu. Ini dia nih, orang yang pernah ngalahin Spanyol di Euro 1996 waktu itu. Gareth Southgate. Gini-gini juga pernah jadi backnya timnas Inggris waktu Euro 1996. Dan ceritanya ada aja. Biarpun bisa ngalahin Spanyol di perempat final, di semifinal dia punya kenangan pahit. Waktu itu dia satu-satunya yang gagal nyetak penalti pas adu penalti lawan Jerman. Dan akhirnya bikin Inggris kalah di semifinal. Biarpun udah lewat balas dendamnya sama Jerman pas di 16 besar kemarin, kayaknya sekarang Southgate juga mau balas dendam drama di semifinal waktu itu. Dan mau bikin Inggris masuk ke final Euro pertamanya nih. Nah, terakhir ada Kasper Hjulmand. Bedanya sama 3 pelatih tadi, dia justru nggak pernah membela timnas Denmark sebagai pemain. Maklum, karir jadi pemain si Kasper ini cukup singkat dan kudu pensiun dini di umur 26 tahun. Cuma aja kalau ngomongin memori, Kasper pasti nggak akan lupa peristiwa bersejarah buat Denmark pas dia umurnya masih 20 tahun. Apalagi kalau bukan negaranya bisa jadi juara Euro. Tahun 1992, Denmark benar-benar kuda hitamnya. Nah, tapi kalau sekarang, Kasper ini harus kerja keras dan realistis dulu ya di semifinal. Nah, itu dia sekilas soal pengalaman para pelatih di zaman dulu saat mereka jadi pemain atau jadi penonton doang. Beberapa hari lagi giliran mereka mencetak sejarahnya masing-masing. Bisa nggak lebih baik dari kenangannya ya? Sehat selalu.